Sukacita luar biasa dalam memperingati 65 tahun GKI di tanah Papua dirasakan oleh setiap warga jemaat GKI di seluruh tanah Papua, tanpa terkecuali di Kabupaten Kepulauan Yapen yang berlangsung di Jemaat GKI Sion Mantembu. Dengan dilaksanakannya sidang sinode pertama pada tanggal 18 sampai 28 Oktober tahun 1956, di mana pada hari itu juga turut memperingati dalam bentuk ibadah yang dilanjutkan dengan acara peletakan batu pertama pembangunan pagar gereja. Ibadah perayaan ini berlangsung penuh hikmat dengan diselingi puji-pujian beberapa vokal grup, paduan suara maupun solo pujian dari jemaat. Sementara firman Tuhan dilayani oleh Pendeta Henike Sada SSI dengan tema Kristus Sang Bintang Timur telah terbit menyinari seluruh negeri dan bangsa Papua yang diambil dari 2 Petrus 1 ayat 16 sampai dengan 21. Bapak Ibu, hari ini 65 tahun GKI di tanah Papua. Maka patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas perkenaannya bagi kita. Maka itu mari kita sama-sama mengucapkan selamat ulang tahun GKI di tanah Papua. Katakan kepada saudaramu yang ada di sebelah, orang tuamu yang ada di sebelah, dan katakanlah begitu. Selamat ulang tahun GKI di tanah Papua. Mari kita sama-sama mengatakan hal ini. Selamat ulang tahun GKI di tanah Papua. Sekali lagi, selamat ulang tahun GKI di tanah Papua. Ya, hari ini kita bersyukur sebagai yang berulang tahun. Kalau kita ulang tahun, pasti yang dirasakan, yang dilakukan adalah ungkapan syukur. Karena hari ini saya ulang tahun, dan itu yang harus dirasakan. Syukur karena Tuhan menyertai perjalanan panjang kita di usia yang ke-65 tahun. Tema bagi kita lewat perenungan firman Tuhan yang akan mengantar kita untuk memahami apa maksud kebenaran firman Tuhan di hari ini adalah Kristus Sang Bintang Timur sudah terbit menyinari negeri dan bangsa Papua. Kristus Sang Bintang Timur sudah terbit menyinari negeri dan bangsa Papua. Jemaat Tuhan yang terkasih, Gereja Kristen Injili di tanah Papua pada hari ini 26 Oktober 2021 sudah memasuki 65 tahun. Dirgahayu GKI di tanah Papua bagi kita semua. Satu tema yang sangat fenomenal untuk tahun 2021 ini diangkat dari bagian firman Tuhan yang telah kita baca di hari ini, yaitu 2 Petrus pasal 1 ayat 16 hingga ayat yang ke-21. Kristus Sang Bintang Timur sudah terbit menyinari negeri dan bangsa Papua. Papua dan bangsa Papua adalah fakta dari kebenaran Injil. Kebenaran Injil Tuhan Yesus Kristus yang sudah bersinar. Papua sudah diterangi. Papua sudah terpilih. Papua sudah menjadi milik Kristus dari tahun 1855 hingga saat ini. Sang Bintang Timur, Bintang Fajar sudah hadirkan kedamaian,
yang sesungguhnya di tanah Papua. Tuhan Yesus Kristus sendiri, Dia yang bekerja, Dia merancangkan masa depan bagi suatu negeri yang dahulu digambarkan dengan peta berwarna hitam. Negeri iblis, negeri yang mencekam melalui sendiling tukang yaitu Otto dan Gessler. Cahaya Injil mereka di tanah Papua, fajar mereka, Injil itu bersuara dan menyaksikan bagaimana tanah Papua ini benar-benar diberkati. Sau dilepas di Labuhan Dore Mansinam seperti cahaya matahari yang mereka. Demikianlah harapan dan doa bagi negeri ini dikumandangkan oleh kedua sendiling Otto dan Gessler. Dengan nama Tuhan kami menginjakkan kaki di negeri ini. 101 tahun kemudian di Hollandia Binem, Palu Ikus dibunyikan. Injil membuahkan hasil, melahirkan lembaga GKI secara resmi di bawah pemerintahan Nederland New Guinea. Pemerintahan resmi kala itu dengan nama Evangelis Christenlijk Kerk in New Guinea. Nama New Guinea adalah nama yang melekat dengan gereja Kristen Injili di tanah Papua. Selepas ibadah, prosesi dilanjutkan dengan peletakan batu pertama yang dilakukan oleh Pendeta Henny Quesada dan disaksikan oleh Wakil Ketua 2 DPRD Kepulauan Yapen beserta majelis dan warga Jemaat GKI Sion Mantembu. Ketika ditemui usai seluruh rangkaian acara, Wakil Ketua 2 DPRD Kepulauan Yapen Fridolin Warkawani menyampaikan pada momen HUT GKI ke-65 yang menghimbau kepada seluruh warga GKI di seluruh Kepulauan Yapen untuk bangkit dan menjaga kebersamaan dengan terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Dan lebih daripada itu juga mengajak untuk menjadikan fajar terang yang sesungguhnya untuk menyinari seluruh negeri. Pertama, saya ucapkan selamat HUT yang ke-65 Gereja Kristen Injili di Tanah Papua pada hari ini tanggal 26 Oktober tahun 2021. Kita tahu bahwa hari ini GKI di Tanah Papua terus bertumbuh dan berkembang seiring perubahan waktu dan zaman. Gereja terus dituntut untuk menjadi pioner utama di dalam membangun sumber daya manusia, tetapi juga menjaga keutuhan iman umat Kristen yang ada di Tanah Papua, secara khusus warga GKI di Tanah Papua. Dengan demikian hari ini, saya Fridolin Warkawani, Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen, menghimbau kepada seluruh warga GKI di seantero Pulau Yapen, pulau terpanjang di Tanah Papua, mulai dari Tanjung Andei sampai Tanjung Luka, dari Pulau Kurudu sampai Pulau Myosdi, bahwa dengan momentum 65 tahun GKI di Tanah Papua, mari kita bangkit bersama, menjaga kebersamaan dengan terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi daripada itu adalah kita tahu bahwa tema khotbah kita hari ini yang telah diwartakan oleh seluruh pengkhotbah di GKI di Tanah Papua, bahwa jadilah fajar terang yang sesungguhnya untuk menyinari seluruh negeri ini. Dengan demikian kita berharap bahwa sinar kasih Kristus yang telah menyinari negeri ini akan senantiasa kita jaga, kita pelihara supaya terus menyinari negeri ini sampai kepada kedatangan akhir zaman. Sementara terkait dengan pembangunan pagar gereja, Fridolin juga selaku warga Jemaat GKI Sion Mantembu menyampaikan beberapa hal, di mana yang pertama agar pagar gereja yang direncanakan berukuran tinggi 1,5 meter serta panjang 300 meter ini akan mulai dikerjakan pada hari Kamis mendatang. Selepas peletakan fondasi pagar, pembangunan pagar selanjutnya akan ditanggung olehnya sebab hal itu merupakan janji imannya. Bapak Ibu warga jemaat sekalian,
Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama, terkait dengan pembangunan pagar. Itu sudah dijadwalkan hari Kamis kita akan laksanakan penggalian fondasi. Yang bertanggung jawab untuk berpartisipasi di dalam hal makan dan minum itu week 5, 6, dan 7. Week 4, week 3, 4 itu akan layani panitia pembangunan pada hari Rabu. Lalu yang berikut di minggu depannya, hari Selasa, itu kita akan laksanakan pemasangan batu pada fondasi gereja, pagar gereja. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan bahwa setelah pembangunan ini pagar fondasinya selesai, fondasi pagarnya selesai, sisa pekerjaan itu menjadi tanggung jawab saya secara pribadi, karena itu sudah janji iman saya untuk menyelesaikan pagar gereja. Hal yang kedua, saya terima kasih kepada Bapak Ibu warga jemaat hari ini, karena di momentum 65 tahun HUT GKI di Tanah Papua, bertepatan dengan itu pula kita melakukan peletakan batu pertama pembangunan pagar gedung gereja. Terima kasih, Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian, karena hari ini kita himbau di minggu kemarin untuk Bapak Ibu berpartisipasi apa adanya. Untuk kita meriahkan pertama adalah HUT GKI di Tanah Papua yang ke-65 tahun. Dan yang kedua, kita mensyukuri akan berkat dan pemeliharaan Tuhan, sehingga Tuhan berkenan bagi kita hari ini untuk bisa meletakkan batu pertama pembangunan pagar gedung gereja. Itulah yang harus kita renungkan, kita syukuri bahwa di momentum 65 tahun fajar yang tadi disampaikan lewat khotbah itu telah menyinari Bapak Ibu dan kita semua. Dan fajar itu juga yang menerangi kehidupan kita hari ini, dan kita boleh hidup dan berkelimpahan dalam berkat-berkat. Bapak Ibu jangan pernah khawatir dan ragu akan hari esok, karena kehidupan kita ini ada di dalam pemeliharaan dan kuasa Tuhan. Oleh sebab itu kita harus tetap yakin dan percaya bahwa apapun kesulitan dan tantangan yang kita hadapi, kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu sekalian, saya berharap bahwa dengan momentum ini kita manfaatkan untuk bagaimana membangun semangat baru, kebersamaan di dalam kehidupan berjemaat, supaya kita tahu bagaimana mensyukuri akan berkat-berkat Tuhan dalam hidup. Bapak Ibu warga jemaat sekalian yang Kristus kasihi, yang ketiga, hari ini di kesempatan ini pula saya ingin sampaikan sebagai informasi kepada Bapak Ibu semua, bahwa kemarin hari Sabtu tanggal 25 itu telah dilaksanakan peresmian gedung serbaguna atau Graha Syarat Sinode GKI di Jayapura. Dan pada hari itu juga, hari Sabtu itu juga dilaksanakan peletakan batu pertama pembangunan gedung kantor Sinode GKI di Tanah Papua. Di usia yang ke-65 tahun ini ada momen-momen yang terjadi dan ada catatan-catatan sejarah baru yang muncul di tengah-tengah pelayanan gereja GKI di Tanah Papua. Yang berikut di peletakan pembangunan gedung gereja, gedung kantor Sinode GKI di Tanah Papua, mewakili pemerintah daerah dan seluruh warga GKI di Tanah Yapen, di Pulau Yapen, Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen bersama Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen itu telah hadir dan memberikan sumbangan sebesar 1 miliar kepada panitia pembangunan kantor Sinode sebagai wujud partisipasi pemerintah di dalam menopang pelayanan gereja GKI di Tanah Papua. Ada kemungkinan ke depan
Nanti kita warga jemaat klasis dan jemaat-jemaat ini juga akan diberikan beban, tetapi itu nanti akan diatur oleh sinode untuk partisipasi di dalam pembangunan kantor sinode nanti. Yang kurang tahu ya, kita belum tahu desainnya, tapi ada kurang lebih 3 lantai kalau tidak salah yang direncanakan dibangun. Otomatis gedungnya sangat mewah dan membutuhkan biaya yang besar. Tetapi kita percaya bahwa itulah gereja dari waktu ke waktu terus bertumbuh dan berkembang. Gereja dari waktu ke waktu terus berkembang seiring perubahan zaman. Kita manusia warga GKI yang ada di atas tanah Papua juga dituntut untuk harus menyesuaikan situasi dan kondisi yang ada. Kita juga bertumbuh di dalam sinar kasih fajar Yesus Kristus yang telah menyinari seluruh negeri ini. Kita bersyukur hari ini untuk semua kejadian-keajaiban yang Tuhan nyatakan bagi kita. Bapak Ibu, inilah beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian. Dan sebentar hal ini juga Tim Liputan, Yapen Channel.